Gue lagi. Bentar cuy, gue mau tinggal AFK 1 game dulu, sabar. Selamat datang di Om Pipa Podcast. Lu mau AFK nggak boleh, cannot. Nih lagi kerja yang lain nih. Gue belum bisa ngomong terlalu kencang. Woi bangun, bangun, woi. Wah lu jangan pura-pura nge-lag lu. Gue lagi mau. Udah gue tahu dia lagi main ala Asium. Apa? Main apa? Elysion. Bukan. Elysion. Elysium. Nah itu tuh dia. Gue masih kurang enak badan, suara gue masih belum bisa teriak-teriak. Tapi kalian yang mau beli merchandise Om Pimpa, linknya ada di description ya. Betul, langsung aja di Om Pimpa official store. Saking nyamannya gue pakai terus gitu loh baju-bajunya, terus kayak. Gue nggak pernah cuci malah bajunya. Jadi nggak ada. Lu gitu ngomong apa Yogi? Tikus cok. Ya. Aku takut. Gue pinggirin gue jangan gue. Coba lu makan, lu gini dah, gitu. Cici banget. Cici banget. Aduh, cici banget, Cok. Masuk hidung. Masuk. Salah itu bukan Salah makan dong. itu. Masuk ke Kalau ke hidung. mulut. Iya. Oke, jadi hari ini kita ngapain nih? Kita mau apa sih curhatan hati? Apa nih? Ada apa nih? Ada cerita. Ada cerita. Ada cerita antara kau tentang aku Bukan ya? dan dia. Tentang aku iya. dan dia. Betul deh. Liriknya salah, nadanya salah nih orang. Iya. Bener-bener tai banget kalau nyanyi. Iya. Makanya gua host tebak lagu cocok. Oke, jadi gue punya curhatan hati nih. Curti. Curhat. Curhatan hati, kan betul curti. Curhat. Curti. Oke, jadi curtinya begini Lu ya. ngomong dah sendiri dah tuh kalau kayak gitu dah. Ngomong dah sendiri dah. Mampus tuh. Gitu amat temen gue. Jadi ini ada permasalahan dari Cecilia Syarik, tapi kalau tempat Bambang tukang garam namanya. Di tempat gue beda dia namanya. Panggil gue Ya. tukang garam Mr. Bean. Ya, oke. Jadi tampaknya masalahnya sama dan akhirnya kita angkat di podcast kali ini. Jadi dia, Kak Randy, aku baru ada masalah sama saudara kandungku yang enggak mau ngerawat orang tuanya yang baru sakit. Jadinya yang ngerawat cuma aku sendiri. Mana aku juga harus kerja cari uang. Tolong pencerahannya, Kak. Mana tanggapan kalian? Jadi ini lebih kita bisa ngomong tentang tanggung jawab terhadap orang tua. Ya. Tangwap ortu berarti kan? Tanggung jawab. Tanggung jawab benar. orang Jawab. tua. Tangwap ortu. Lu jangan nangis dong. Jangan nangis dong. Di gue cu. Iya cuy. Orang tua gue sisa 1. Orang tua gue juga sisa 1. Makanya kita harus penuh hati kita, sepenuh tenaga kita untuk menyayangi orang tua Udah kita. hidup ya? Guys, time out. Aku mau matiin genset, udah hidup. Apa lanjutin? Lagi ngobrol tiba-tiba cabut terus makan, gak diselanjutin lagi. Iya, kita lanjutin. Jadi tadi permasalahan kita tanggung jawab sama orang tua nih. Nah, kalau dalam adat gua memang Kasih buah tuh Kyong. Kasih buah Kyong. Iya Kyong. apa kasih buah? Itu Itu di piring kasih biru. makanan tuh. Piring biru. Ini bukan buah. Terus Ini itu sup iya dikasih itu. tauki. Iya, kok Dan nggak bilang wortel. makasih? Iya, Iya, didiemin doang. parah. Makasih. Yang ngasih tadi, yang ngasih lu bilang makasih Makasihnya dong. ke yang ngasih dong. Tadi Ayo. siapa yang Sampai ngasih? supnya dong. Makasih Mama. Nah, Nah. baru ngomong orang tua, tanggung jawab orang tua. Iya, Dikasih Gimana makan sama orang sih? tua nggak bilang makasih. Betul juga Bisa lu. nih. Betul juga Apa? lu. Junla, Apa? lanjut.
Oh, lanjut. Jadi kalau dalam menurut adat gua, memang kalau sebagai anak tertua ya, kalau anak tertua itu punya tanggung jawab sama orang tua tuh memang. Kalau sakit harus kita rawat, harus kita jaga, dipenuhin kebutuhannya. Itu tanggung jawab tuh. Jadi kalau dalam kasus yang tadi nih, gue mesti tahu dulu sih sebenarnya. Yang saudara lu ini, abang lu, apa adik lu gitu loh. Kalau ternyata Anda yang tertua, kalau dalam adat saya, ya memang harus kamu yang jaga. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya anggota keluarga yang lain juga harus membantu merawat orang tua. Itu kan orang tua kalian juga. Bukan orang tua siapa-siapa gitu loh. Bukan orang tua Bambang, bukan orang tua gue. Dan yang penting menurut gue dalam permasalahan ini komunikasi sih. Lu harus ngomong. Gitu. Communication Udah dong. is so important for our life, guys. Important ya betul. Tapi ada sih orang-orang yang gak bisa dikomunikasi sama sekali. Bang gue mau ngomong dong. Apa lu? Ada sih. Bang, gue mau ngomong apa lu? Hah? Iya ada. Gue sering banget ketemu sama temen gue tuh yang abangnya tuh memang ya nggak peduli sama ini. Jadi pas mau diajak ngobrol gitu malah dimaki gitu loh. Nggak ditanggepin. Kalau udah dimaki gitu giniin deh. Gitu. Digebuk lu kayaknya. Biar Kalau digebuk. digini digebuk, giniin aja. Iya. Tabok. Bang. Kagak, Iya. bukan ditabok, Tabok. bukan keras-keras. Palanya digunyeng. Bang. Oke. Kalau enggak Balas ke depan muka abangnya terus gini. Bisa gini enggak? Ada lagi kalau nggak bisa kayak gitu. Nah, kayak gini bisa nggak? Ah, tuh. Ini bisa bro. Tuh. Tuh. Ituin aja kalau misalnya marah-marah mulu. Tuh. Iya. Kalau gua ini ya. Sama Kalau sih, lu. gua rasa semua keluarga sama, cuma bedanya kalau mungkin di gua dan Akyong, kalau gua mau anak pertama, mau anak kedua, mau anak ketiga, beban tanggung jawabnya sama sih. Kalau gua jadi nggak mau gua anak paling kecil, cuma beban tanggung jawabnya nggak boleh beda gitu. Karena mau gimana pun ya orang tua gitu. Mau yang pertama, yang kedua, yang ketiga tetap semuanya porsinya sama, mengurus orang tua gitu. Kalau gua sama Akyong bedanya itu doang. Lu Juniansyah. Lu bang. Gue sambil makan ya. Lapar nih. Oke. Kalau di gue tuh Anjing, lama banget. kalau di gue tuh lebih ke ini siapa ya? Karena gue BTW gue 4 bersaudara. Gue anak paling kecil keempat. Engkau gue 1 baru meninggal, berarti sisa bertiga sekarang. Berduka cita. Ya, sisa bertiga sekarang. Engkau gue ini salah satu orang yang cukup bisa dibilang nggak bisa diharapin. Yang mana? Semuanya? Satu doang? Engkau gue 1. Karena yang satu kan udah meninggal, udah nggak bisa ngomong apa-apa kan. Yang satu ini emang nggak bisa diharapin karena gini. Kedua, engkau gue waktu kecil itu terkena step yang sampai mengganggu otaknya. Jadi kinerja otaknya ibarat tuh nggak bisa maksimal, nggak bisa tumbuh layaknya orang biasa gitu. Jadi berkebutuhan lumayan khusus. Nah, makanya itu kenapa gue nggak bisa bilang diharapin, karena mentalnya itu kalau kata dokter sama dengan anak umur 10 tahun. Makanya gue bilang nggak bisa diharapin. Sampai sekarang itu sama. Sampai sekarang. Kalau enci gue ya masih bisa diharapin lah. Ngebahagiain dalam bentuk ya ajak ngobrol tiap hari. Sebenarnya sesimpel itu sih. Sesimpel kayak ngajak ngobrol tiap hari biar ada omongan. Soalnya kan orang tua kan, yang gue pikirkan sih ya, semakin tuanya orang semakin tidak punya teman kan. Betul. Sih. Betul. Jadi mau nggak mau salah satu koneksinya ya keluarga gitu, untuk diajak ngobrol, untuk diajak apa, dan itu salah satu bentuk ya happiness-nya lah gitu. Ya mungkin dari segi situnya enci gue bisa nyediain, mungkin dari segi gue maksudnya sama kayak gue juga gitu loh. Dibagi maksudnya bebannya tuh sama, masing-masing anak tuh bakal sama gitu loh. Cuman yang misalkan yang ini menuhinya di bagian A, gue bisa menuhinya di bagian B, di mana yang A gue nggak bisa.
Kayak Betul, gitu. betul. Lebih Itu ke gue situnya juga. sih. Ya, setuju itu. Tapi Berarti menurut beda gue di adat istiadat. emang emang harus karena saudara ya, memang harus saling melengkapi juga gitu loh. Kayak Iya. dan semuanya memang harus sama gitu loh. Jangan kasihan kalau misalnya mau bebankan ke kakak pertama ya, ke anak pertama. Cukup apa ya, gini, kita nggak tahu mental anak pertama itu lagi ada apa atau pekerjaannya lagi gimana, percintaannya lagi gimana. Terus dan semua tanggung jawab orang tuanya dibebankan ke anak pertama, anak kedua, anak ketiga leha-leha atau senang-senang gitu. Eh, Berarti ada yang miskom tuh dari saudara itu tuh. Ini anggap 3 bersaudara ya. Berarti ada yang miskom dari 3 bersaudara itu. Kalau misalnya 3-tiganya saling ngomong kayak, gue kerjanya lumayan sibuk nih, tapi gue bisa memenuhi keuangan. Ya udah nggak apa-apa Ya. kak, gue bisa kok nemenin nyokap ngobrol. Terus anak yang ketiga misalnya, gue bisa masak nih, gue bisa lo masakin nyokap. Itu menurut gue seharusnya seperti itu sih, saling menutupi. Ngobrol dulu lah Iya. antara saudara-saudara, ngobrol dulu lah Mm-mm. mendingan kayak gitu. Tuh, jadi kalau sampai semua dibebani ke satu anak, itu pasti Kesian. komunikasinya kurang lancar gitu loh. Antara ini contohnya 3 bersaudara, antara 3 bersaudara itu kurang lancar dan kasihan yang anak pertama gitu. Karena semua orang kan pasti punya beban ya. Iya. Ditambah beban sebesar itu menurut gue ya kasihan. Nah itu tapi dalam kasus ini tadi gue bilang kan kalau dalam bedanya gitu, kalau dalam adat istiadat gua itu tuh udah hal yang, jadi misalnya nih kayak dibebankan ke anak pertama itu tuh bukan ya memang benar harus ngobrol sama yang lain, tapi dari ajaran adat istiadat dari turun temurun ya memang dikasihnya ke anak tertua. Jadi memang ajaran dari adat istiadat tanpa perlu diomongin gitu loh. Itu dalam Nah, kasus gua ya. sebenarnya keluarga gua tuh juga mirip lah sama lo, Kyong. Cuman bedanya kayak gini. Karena kasusnya adalah anak pertama kan nggak bisa gitu. Iya. Jadi mau Jadi nggak mau makanya itu dipatahkan gitu loh kata-kata itu. Dan ya, jadinya ujungnya ya sekarang ya sharing beban jatuhnya Iya. masing-masing. Jadi Tapi adat Cuma istiadat. maksudnya gimana ya? Ini personal dari gue ya, personal, maksudnya ini masukan dari gue. Mungkin lu nggak ada apa ya, di hati kecil lu itu tuh pasti ada lah. Masa nggak mungkin nggak ada gitu di hati kecil. Nyenengin emak inilah, nyenengin bapak inilah kayak gitu loh. Itu maksud gue Di juga. hati kecil aja gitu loh. Secara sekecil apapun kayak gue mau ngeringanin beban orang tua gue dengan misalkan gue mencari uang tambahan, misalkan gue ngajak dia ngobrol, ngajak dia makan. Iya. Ini mungkin buat siapa tadi namanya, Kyong? Cecilia Syarik. Cecilia. Nah ya, buat Cecil coba di ngomongin ke abangnya. Kalau nggak ada, gue rasa nggak mungkin sih. Di hati kecil abangnya mungkin dia lagi dilanda masalah sekarang. Iya. Kita nggak tahu. Tapi tetap harus diomongin dulu sih. Soalnya ya misalnya memang anggaplah Cecil mengikuti adat yang seperti Akyong gitu ya. Cuma tetap kedekatan anak dan orang tua tuh udah nggak bisa dibatasi oleh adat gitu loh. Jangan karena adat gitu misalnya kayak terus anak keduanya nggak, ini memang tugas engkau gue atau tugas kakak gue, abang gue. Ini personal ya, menurut gue tetap itu salah. Lu nggak boleh membebankan masalah apapun ke saudara lu kalau lu bisa meringankan beban saudara lu, karena lu tuh kandung ya, darah nih. Kalau lu mikirnya oke ini adat, tetap menurut gue ya ini personal nih ya, tetap itu salah. Karena mau gimana pun itu adalah kakak kandung lu. Masa lu melihat ada beban atau apa, atau sebaliknya lah kakaknya si Cecil gitu melihat kayak nggak mau, biarin aja nih Cecil yang ngurus nyokap gitu atau orang tua. Menurut gue tetap, soalnya darah cuy ya, darah nggak bisa, lu mau kemana pun pergi itu tetap darah lu gitu loh, itu tetap orang tua lu, tetap adek lu gitu. Kalau lu membebankan ke adek lu atau sebaliknya adek membebankan ke kakak, miskom sih, itu pasti ada miskom. Itu padahal bisa tinggal diomongin, itu pasti langsung berjalan lagi gitu. Tinggal bagi porsi aja.
Tuh. Tapi Tapi Apa? gimana coba? Nggak, Kalau gue tadi menurut mau ambil ada contoh tadi. nih, nggak, ini gue dikit dong ngomongnya. Tapi banyak ini ya, ini nggak tahu bener apa enggak ya. Orang tua cewek deket sama anak cowok, orang tua cowok deket sama anak cewek biasanya ya. Ketukar gitu ya. Iya. Kebalik Iya, silang. kebalik. Biasanya silang. Silang. Silang kan ya? Silang. Biasa ya. Iya. Apa, Kyong? Kalau ini lebih ke penasaran sih gue. Cuman itu ntar aja. Akyong dulu. Nah, jadi ini gue cuma mau kasih ini aja. Jadi dulu tuh pernah ada kejadian di lingkungan gua. Jadi sama nih permasalahannya nih. Tapi kasusnya itu si abang ini gila judi. Abang apa ya? Iya abangnya deh gila judi. Orang tuanya sakit, jadi mereka tuh kakak beradik cuma berdua. Abangnya gila judi gitu. Nah, jadi yang ngurusin orang tuanya itu adiknya gitu loh kan. Nah si abangnya ini apa namanya ya? Jadi dia itu konsepnya orang-orang di luar itu ngejudge-nya tetap marahinnya. Jadi adiknya ini juga pernah. Jadi ada keributan antara kakak dan adik ini. Akhirnya si adik ini milih untuk egois. Jadi nggak ada yang ngurusin dua-duanya. Abangnya juga nggak ngurus, adik juga nggak ngurus. Tapi yang kena omel satu-satunya sama lingkungan itu abangnya. Jadi dari lingkungan sini tuh yang dijudge itu abangnya. Padahal kan yang benar kan harusnya ya namanya jaga orang tua tuh ya dibagi rata gitu kan. Semua anaknya tuh harus jaga orang tuanya, nggak ada ini. Tapi kalau di lingkungan gua itu yang kena marah paling utama tuh abangnya. Iya. Anak paling itu tertuanya. Yang pertama iya. Iya, itu memang pasti. Jadi bukan cuma di lingkungan lo, di semua seperti itu. Kalau itu Ya gue iya jadi dong. cuman mana tahu beda kan Enggak di dong, kalau lingkungan itu lain kan, ya. Makanya tadi gua garis bawahi lingkungan gua. enggak, kalau itu udah basic banget. Itu basic lu misalnya punya saudara atau lu nanti punya anak, itu udah basicnya kayak misalnya adek lu melakukan kesalahan. Pasti ada tegur kakaknya dulu. Karena mau gimana pun tetap adik mengikuti kakaknya gitu ibaratnya. Jadi ya pasti yang ditegur tuh yang paling tuanya dulu. Kalau itu menurut gue udah basic semuanya sih. Basic persaudaraan tuh kayak kita dari kecil deh, mau gimana pun adik selalu benar kan. Dari kita kecil nih, itu kan udah basic tuh. Jadi itu udah bukan cuma di daerah lu, kayak emang udah basicnya. Cuma yang tadi di garis bawahi itu semua saudara harus punya rasa tanggung jawab yang sama ke orang tua. Cuma kalau masalah tegur menegur, sudah pasti anak pertama yang ditegur. Itu udah pasti. Resiko dia paling besar kan. That's why kenapa adik-adik biasanya tuh iri sama kakaknya. Karena ya kakak-kakak biasanya tuh iri sama adik-adiknya karena nggak pernah dimarahin. Iya. Itu memang udah dari kecil kayak gitu tuh. Ya mana tahu Persaudaraan. beda kan. Makanya gua garis bawahi tadi. Enggak, itu udah basic kehidupan. Nah, cuman ini sih yang mau gua tanya-tanya ya. Ini gue penasaran nih. Kalau misalkan lu cuma the only son atau Anak tunggal. anak tunggal satu-satunya gitu. Sedangkan Lu kan kita sering lihat di film-film tuh. ya, Ini kalau ini kasusnya sebenarnya film ya. fiktif. Yang dimana orang tuanya udah tua, mereka mindahinnya ke Panti jompo. rumah panti jompo gitu-gitu. Etis gak menurut lu pada? Gua sih nggak Like sampai what? hati. Gua nggak sampai hati kalau sampai gitu. Etis apa enggaknya nih ya ngomongnya ya. Iya. Bukan hati atau enggak ya. Beda Iya. nih. Kalau oke. Ya, dua-duanya deh gue tanya ke lu pada. Gua Etis enggak sih. Kalau dari hati sih gue rasa lu pada nggak mungkin mau. ya. Iya. Kalau etis Iya. itu etis. Kalau menurut gua nggak. Soalnya ya maksudnya kan lama-lama tua, lama-lama kepikiran juga nih di benak Iya. gitu kan. Kalau seandainya kayak kita mau ngurusin, jelas nggak mungkin enggak kan. Kita pasti mau. Waktu pembatas kadang-kadang. Tapi masih ada solusi lain sih. Misalnya meskipun lu, kalau gua ya, misalnya waktu lu nggak ada nih, lu mesti kerja, lu mesti ini gitu. Tapi ya at least di rumah tuh pasti ada orang lain juga bang kan. Eventually lu pasti akan berumah tangga misalnya.
lu punya anak lu bisa nemenin orang tua lu. Atau Ya, misalnya kalau nggak punya pun gue akan let's carikan say kita baby- nggak ada gitu. lu tau kan Babysitter. babysitter yang buat orang tua ada kan? Gue pasti akan gaji ada, itu. ya. Pasti akan gue gaji itu. Soalnya kan kalau ini kan kita speaknya by yang di film-film yang CEO gitu kan ya, ada kan Iya, tuh yang kayak iya. gitu kan. Yang Kalau gak gua sanggup gara-gara waktunya bener-bener terlalu sibuk bla 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 bla. Menurut gue nggak etis sih. Kalau gue ya. Kalau gue kenapa bilang etis? Karena ya beberapa orang sibuk kerja, sibuk ngurus anak mungkin, terus orang tuanya jadi nggak keurus, jadi anaknya pengen orang tua tetap hidup enak dan keurus kan, Ya. dimasukinlah ke panti jompo gitu misalnya, dan panti jomponya kan juga layak gitu loh. Jadi makanya gue masih bilang Ini dengan catatan lu juga sebenarnya nih masih sering kunjungin Kyong, nggak bener-bener lu telantarin aneh gitu kayak gitu loh. Ngerti nggak lo? Kalau yang di film-film ditelantarin bener-bener. Iya, kalau Sering di liat kan? film memang ditelantarin ya. Konteksnya tadi yang di film-film. Nah, Iya. tapi banyak yang kejadian juga karena terlalu sibuk. Jadi benar-benar kelupaan gitu loh sama orang tuanya gitu loh. Ada loh. Ya, ada juga. ya, yang Ada. kita bertiga aja, nggak usah yang orang lain. Kalau yang orang lain mah ada banyak cerita. Pikiran mereka lah. Pikiran mereka lah Iya, intinya kalau itulah. nggak peduli juga kita. Jadi yang kita bertiga aja. Kalau dari hati gue enggak. Cuma kalau ngomongin etis, berarti kan ini dengan pemikiran logis aja ya. Ya layak-layak aja sih menurut gue. Karena ya gitu. Kita pengen orang tua kita ada yang jagain, pengen makannya tetap enak, pengen ada temen. Ya, temen sih yang ya, paling di penting. panti jompo itulah tempatnya gitu. Itu. Jadi makanya pemikiran positif dan logika kalau di otak gue keluar itu. Tuh. Soalnya ini bukan kejadian di gue sih. Maksudnya kejadian di tante gue. Tante gue udah tinggal sendiri. Udah tua juga kan ngomong-ngomong. Walaupun belum sakit-sakitan. Ya salah satu cara dia ngobrol sama orang-orang, contohnya nginep di sini gitu loh. Iya. Kayak gitu, maksudnya kayak itu yang gue pikirkan man. Ntar kalau misalkan seandainya gue udah menikah nih, terus nyokap gue gimana kayak gitu loh. Gue bawa. Masalah kalau ngomong bawa atau kagak, kalau ini prinsip keluarga gue Kyong, nyokap gue nggak akan mau ikut campur tangan di keluarga gue nanti. Jadi dia mau tinggal sendiri. 2 tahun nggak boleh diganggu gugat guanya setelah menikah. Nah ya itu sih karena gini ya, orang tua kalau misalnya nggak ngobrol itu bahaya banget. Dia akan pikun, dia akan banyak, jadi otaknya tuh nggak kepake gitu loh. Kayak kalau di panti jompo tuh, kalian tahu kan di panti jompo tuh bukan cuma tidur mereka. Ada games Tahu, gitu, terus Jadi, tahu. ngumpul menyenangkan. ngapa-ngapain. Ya. Iya, tahu. Dan itu melatih gerakan tubuh mereka, otak mereka. Jadi terutama kita para lelaki ya, kita kerja, ntar punya anak, nggak punya waktu, terus memaksakan misalnya nggak apa-apa, tetap orang tua sama kita, terus ujung-ujungnya malah blunder dan akhirnya orang tua kita pikun, orang tua kita makannya nggak teratur gitu loh. Ya kecuali lu kerja keras, lu masih bisa sisihkan 6-7 jam waktu lu untuk nyokap gitu. Menurut gue itu oke. Cuma kan tadi case yang Bambang kasih kan dibuat se-urgent mungkin nih, lu cuma boleh pilih jurang atau ya hidup dan mati doang tuh gitu ibaratnya. Kalau gue sih kalau pakai hati tetap enggak sih. Sama lah kita pasti. Ya, tidak ada satupun dari kita bertiga tuh yang punya Ingin hati itu. untuk naro ya. Iya. Tapi kalau menurut gue tadi kan pikiran gue lebih ke logika ya. Kalau gue pikiran gue lebih ke, kalau logika gue juga gue nggak etis menurut gue.
Karena dalam kasus gue ya, gue pernah tanya ke mamah gue, pernah lah cerita-cerita iseng gitu, mah kalau memang benar tadi yang mama bilang ya tadi ya, semakin tua orang, semakin gak ada temennya. Dan orang tua gue juga nggak terlalu seneng hangout sama orang jadinya gitu, ngerti nggak sih? Kayak lebih senengnya tuh sama keluarga gitu loh. Meskipun misalnya pas gue lagi pergi tuh waktu kemarin yang gue tinggal di Jakarta kan, berarti gue hampir 6 bulan tuh nggak ketemu dia. Tetap tuh dia lebih seneng yang komunikasi itu telepon atau apa, pokoknya ketemu lagi gitu. Kalau orang tua gue nggak mau ditaruh gitu. Jadi menurut dia nggak etis juga buat lu sampai hati buat naruh ke sana dengan alasan apapun gitu bagi gue. Pokoknya yang paling penting buat dia tuh komunikasi sama keluarga. Sama orang lain belum tentu bagi orang-orang tua gitu. Kalau lu bang, Sebagai orang tua ya kita nggak tahu ya sebagai orang tua. Kenapa gue? Kalau Kalau lu- menurut pendapat lu etis atau tidak etis? Lu nggak tahu nih dari tadi jawaban lu. Gue jadi tuh gue kayak setengahnya Akyong, setengahnya Igoy gitu loh. Di satu sisi etis, di satu sisi emang juga nggak mau. berarti lu tuh lebih ke gua Tapi dong. semua tergantung sikon, bener-bener tergantung sikon, Iya bener, itu. bener-bener tergantung Bener. sikon. Itu yang paling penting. Ya, itu jawaban yang benar sih. Tergantung sikon emang. Karena kita Nah. nggak tahu kondisi pikiran orang tua kita di umur 90, ya kan? Kita kan nggak tahu tuh. Fisiknya, pola pikirnya, cara berbicaranya, itu kita nggak tahu tuh. Tapi gue Nah, punya misalkan kayak dia masih sehat gini kan, kayak Hmm. kita masih bisa urus sendiri dengan ya let's say 3 jam sehari, 4 jam sehari gitu. Kita masih bisa. Makin tua dia makin harus kita butuh 8 jam, 10 jam misalkan per hari gitu kan. Kayak kalau misalkan gak sanggup ya gimana gitu loh Gyong. Mau gak mau. Nah, tapi gue punya Makanya gue bilang tergantung sikon. Nah, misalnya gue punya contoh nih. Misalnya ya, ini misalnya nih. Pada suatu saat nanti adalah di satu poin itu misalnya orang tua lu tuh lu udah mau ngurus tapi gak bisa sama sekali ya kondisinya. Tapi lu tanya ke orang tua lu, pasti lu nanya dulu dong ke orang tua. Oh pasti, pasti. Kira-kira aku mau masukin mama ke sini mau nggak? Mama lu nggak mau misalnya. Padahal kondisinya lu Gua nggak rasa bisa. sih kayaknya semuanya gak akan Nggak mau akan sih mau. Gyong. Gua Jadi- rasa gua nggak akan sih. Jadi lu Nggak bakal mau sih, tetap Gyong. paksa bawa ke sana atau gimana? Padahal kondisinya lu sama sekali nggak bisa misalnya. Penyesuaian. Gue mungkin akan penyesuaian. Kayak misalkan kita bawa ke sana ikut acaranya tapi bareng-bareng dulu gitu. Jadi kayak di trial gitu lu ke sana gitu ya. Oh ya bener. Dan sekaligus ngelihat juga kan tempatnya kurang lebih bakal kayak gimana nih nge-treat nyokap gue gitu. Tapi tetap nggak mau misalnya, Bang. Pushing. Sayanya yang pushing. Iya. Guenya yang pushing kalau gitu. Dia tetap nggak mau misalnya, tetap mau di rumah sama kamu misalnya gitu. Pushing. Akan ngikutin kemauan orang tua lu atau kemauan lu. Nah, pilihannya antara itu tuh. Ngomongin dulu yang jelas gue. Sesanggupnya gue dicoba dulu. Kalau misalkan sanggup ya gas. Kalau misalkan gak bisa ya tetap harus di ngomongin. Oh gini, pindahin panti jomponya ke rumah. Nah yang Akyong bilang babysitter Iya, itu bisa. Babysitter rumah. Iya. bukan babysitter rumah, nyebutnya tuh suster aja sebutnya, nggak ada babynya dong. Nggak, bukan Ini babysitter bukan dong, ini babysitter. kan bukan baby. Iya. Nyebutnya suster Sister, dong. sister, Iya, sister. soalnya kenapa dibilangin gitu? Kalau bagi gue gitu kan. Soalnya tuh kebutuhan orang tua yang sudah terlalu tua, apalagi sakit-sakitan, itu udah sama kayak bayi yang nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, Dia kadang-kadang nggak bisa pup sendiri, jadi bener-bener kayak bayi gitu. Jadi babysitter orang tua gitu loh. soalnya gue pakai suster pas nenek gue masih ada tuh, bener-bener sampai nenek gue nggak ada pakai suster. Jadi gue melihat langsung yang udah nggak bisa pup nggak bisa ke WC, jadi pupnya di kasur ya. Iya. Ya. Itu nenek gue kayak gitu sampai bener-bener itu susternya ikut gue tuh lama banget. Terus sampai pas meninggal tuh bener-bener Dia sedih. meninggal di kasur. Susternya pun sampai udah kayak keluarga kan, jadi ikutan sedih susternya kayak gitu. Jadi gue pernah merasakan pakai suster yang ngurusin nenek-nenek gitu loh. Iya, iya. Tuh.
Ada kok suster gitu. Ya paling kalau orang tua yang nggak mau, kayak gitu, pakai suster itu bawa banyak temen ke rumah. Jadi Nah, dia temennya berasa, itu tuh yang bingung tuh. ya mungkin Biasanya yang tuh teman-teman temennya yang bingung. seumurannya ngobrol-ngobrol di rumah. Makanya balik lagi nih, simple apa enggaknya, itu balik lagi. Uang ada apa enggak? Iya. Tapi mau ke Iya, panti itu juga nggak murah loh. Itu Tapi nggak juga murah, nggak emang murah nggak loh. lebih murah. mahal lu bikin panti di rumah loh. Kurang kurang lebih gue tergantung jadi gini. Kalau yang pantinya bagus, itu pasti biayanya lebih dari yang babysitter rumah. Yang suster rumah. Pasti. Itu bener Goy. Itu ya Kalau di kalau compare yang satu dong iya. kalau yang biasa punya, iya bisa lebih murah, tapi lu pasti ya logika nih, misalnya lu mau masukin ke sana, lu nggak akan tega juga masukin ke tempat yang kayak gitu loh. Iya, cuma kan yang gue bilang bawa pantinya ke rumah. Kalau cuma suster mah nggak mahal. Kalau cuma nge-compare sama satu orang suster, jauh harganya murah pasti. Cuma kan gue bilang bawa pantinya nih. Lu benar-benar ada temen-temennya, benar-benar pestanya, ada gurunya, ada aerobiknya. Itu. Jadi benar-benar dia merasa seperti di panti jompo, tapi tuh ini rumah. Gitu loh. Itu kalau pengen benar-benar terurus tapi punya teman banyak. Emang ada bawa panti ke rumah kayak gitu lu? Gue tadi berpikiran bawa panti ke rumah tuh ya bawa babysitter gitu maksudnya loh Bang, yang tanggapan gua gue kira itu tadi. doang. Iya. Iya. Susternya nih, lu hire suster, taruh ke rumah. Temen-temen orang tuanya bawa ke rumah. Aerobik yang untuk orang tua bawa ke rumah. Men, Oh, men. maksudnya gue itu, tapi maksud gue sama Nah, Bambang kalau tadi. itu lebih mahal sih, itu lebih mahal Itu sih mahal. daripada Maksud gue itu kan, Nggak, gue bilang pengen sama persis sama panti jompo kan, tapi orang tuanya nggak mau nih. Itu cara satu-satunya. Nah, makanya gue bilang balik lagi, ini lo kalau ada ini itu bisa terjadi dong. Tuh, bisa. cuma kan ya bisa. bisa 3 sampai 4 kali lipat dari harga panti jomponya. Gitu. Makanya balik lagi semua mah waktu It's yang all about berbicara, the money. bro. Enggak waktu. Waktu kenapa lu begini? Ini Ini duit, waktu. bro. Iya, bener, ini Waktu yang bener, berbicara, waktu. bro. Kalau ada waktu mah gue mau nggak ngapa-ngapain juga. Karena kan waktu apa Kyong lo tau sendiri Iya. kan. Iya. Waktu yang berbicara, bro. Tapi gue pernah datengin sih karena nenek gue pernah di tempat kayak gitu kan. Dan tempatnya dia tinggal di rumah di sono. Ya? Tempatnya sih ya, kalau dibilang bagus, villa bentuknya- kayak villa gitu loh. Oh, tinggalnya. kayak keren Kayak berarti villa. ya. Jadi villa ada outdoornya juga, tempat kayak terasnya gitu buat dia pagi-pagi. Terus ada ya kalau pagi-pagi disuruh ke depan tuh yang bisa disuruh ke depan senam-senam kayak gitu. Tapi itu penting loh, Keren itu sih. biar mereka tuh tetap badannya gerak, terus otaknya kepake. Jadi nenek gue nih, contoh dari nenek gue itu sakit karena dia udah nggak boleh kerja. Jadi pas dulu dia kerja sampai umur 70 kalau nggak salah, 70 sekian. Dia kerja pedagang bacang dia kan ya, naik sepeda. Sampai umur 70 tuh masih naik sepeda ya. Tapi dia nggak bisa Sehat naik itu sepeda. harusnya. Hah? Oh, jadi Bentar. didorong. Oh ya, old school orang zaman dulu. Didorongin. Dia dagang bacang tuh di Jakarta Barat. Nah itu pas udah mungkin kan anak-anaknya udah kayak udahlah nggak usah lagi lagi lah, udah umur segini gitu. Terus pas ya udahlah, akhirnya dia ngikutinnya anak-anaknya karena mungkin dia juga udah mulai capek ya. Tapi karena rutinitasnya setiap hari kerja kayak gitu, terus berhenti jadi malah sakit. Malah jadi kayak mungkin badannya yang biasanya jalan jadi harus istirahat gitu loh. Iya. Terlalu nyantai malah jadinya. Iya, nah makanya sebenarnya aerobik terus ngobrol-ngobrol gitu. Kan dia ada pedagang, ada pembeli. Piknik cuy, kayak piknik. Iya. Bener-bener kayak piknik. Itu tapi penting ngobrol umur-umur segitu ya. Bergerak dan ngobrol itu penting banget karena otaknya jadi kepake terus. Jadi otaknya kan kalau otaknya udah diem kan udah susah tuh. Iya. Nah, jadi makanya kayak apapun yang nggak pernah dipakai bakal rusak gak sih? Iya. Termasuk semua barang elektronik juga begitu. Iya, makanya Apapun yang nggak dipakai rusak. harus diajak ngobrol terus gitu. Kalau udah umur-umur. Gak usah umur segitu deh. Kita nih nanti umur 40, 50 lah. 50. 40-50 lah. Itu juga kalau misalnya otaknya
jarang dipakai juga goblok umur 50. Makanya kayak emang kayak udah harus sering-sering olahraga, berpikir, baca buku. Itu emang penting gitu loh. Kalau enggak umur 50 seharusnya masih bisa mikir inovatif, pasti jadi goblok kalau lu nggak asah gitu kan. Kyong bentar Iya. lagi gocap. Iya. Iya sih nggak akan, ya pasti akan sampai ke situ ujungnya. Pasti gua duluan, Cok. Tapi iya di antara kita bertiga kan Iya. lu yang bakal paling cepet. Kita Iya. kalau Udah 47 kan lu? 3 tahun lagi. Brengsek lu. pas kita gocap Segitu. Kyong 79. Pas kita gocap Kyong udah mau 80 loh. Kita asik-asik main catur. Halo gue Hilson. Enggak, gua gini. Balik lagi di Opi Pandek. Brak, jatuh. Gila kalau umur gocap kita masih begitu sih. Keren anjing. Masih Home Bima Night Show mah. Nah, tuh, rambut lu udah mirip tuh. Tuh, Iya. tinggal dituain pakai filter udah selesai jadi ketua lu. BTW Iya. kemarin gue habis nonton satu YouTuber. Hmm. Dia main game GTA. Hmm. Kalau nggak salah nama channelnya Grandma Plays. Oh, yang dapat 1 juta subscriber ya? Itu. Iya benar. Dia main ini, Nenek-nenek Cok. main GTA. 1 juta subscriber tuh dia. Jago gak dia main GTA-nya? Enggak. Nenek-nenek. Itu udah umur 90 kan ya, Bang? 90 ya? Wah udah lupa gua. 90-an itu umurnya. Gokil itu. Mana ya? Gua lupa anjir. Oh ya, main game itu juga bagus banget buat otak kita kan. Iya, mikir Betul. lah setidaknya. Nah makanya Mikir dan apa sih sense motorik. gerak motorik ya. Iya makanya gue pengen tuh ntar umur 70 gitu gue masih bisa jago gitu main game. Pengen Atlet e-sport tertua gak sih lu? Gak bisa kalau itu kan kontrak. Nggak mungkin boleh. Cuma jago aja gitu loh umur 70 masih jago gitu kayak. Nggak usah jago deh. Gue setiap ada game baru apa, gue nggak perlu minta anak gue ngajarin. Sesimpel itu aja. Kayak gue nih, gue game baru keluar nih sekarang nih. Game apapun yang keluar sekarang, gue nggak perlu tanya pencetnya apa, ininya gimana. Ke siapapun gue nggak perlu tanya, karena udah nyantol nih di sini. Tuh loh. Nah jadi gue pengen umur 70 gue juga bisa kayak sekarang gitu. Dan kayak gitu. Ya, tapi ini tahu nggak tahu ya, maksudnya gue kayak mengalami kemunduran teknologi dikit loh, guanya ya. Kenapa kan? Coba Penggunaan cerita. teknologi lah yang sedih. Jadi Gimana kemarin ya? kan om gua kan kemarin datang nih. Terus dia minta Ya. pesenin Grab dong, tapi pakai HP-nya dia. HP-nya dia Android kan. Gua udah bertahun-tahun gak pakai Android nih. Bingung lu. Gue bingung, ini backnya mana? Soalnya kan Android yang sekarang tuh udah sama Dia kayak swipe, iPhone, kira udah itu. ada. Swipe. Bawahnya udah nggak ada. Itu keren Maksudnya gitu bawahnya Android tuh tuh. udah nggak ada. Itu Android tuh keren banget tuh bisa lihat tembus Enggak. pandang gitu. Enggak ini bekas masang tempered glass. Iya kan bawahnya udah nggak ada kan, dulu kan masih ada tuh kalau yang ngebedain iPhone sama Iya, iya. Android. iPhone kalau nge-back tuh cuma satu tombol di bawah tuh waktu itu tuh. Iya. Kalau sekarang kan tinggal swipe doang kan. Iya. Android tuh dulu masih ada 3 tombol tuh di bawah tuh. Iya, iya, Dulu itu tuh. Android. Android old school. Sekarang udah swipe semua. Android sekarang kan udah swipe semua kan. Gue bingung, ini swipe yang mana buat nge-back? Buat nge-back gue swipe kemana ini? Lu udah kayak ini ya. Akong-akong berarti lu ya, nggak tahu ya. Iya cowok, gue bingung cowok. Udah canggih bangsat. Lu pikir Android Maksudnya gitu-gitu iya, aja. iya maksudnya gue udah gak pernah terakhir gue megang Android tuh masih ada 3 tombol gue, lu bayangin. Gila itu Ini tombolnya 2016 hilang. anjir. Ini tombolnya hilang, gue udah gak tahu ngapain cowok. Terus lu tanya dong sama om lu, ini mana backnya om gitu. Ini backnya yang mana? Akhirnya ponakan gue yang ini. Ponakan gue kan megang dua HP kan, dia megang Android sama iPhone gue yang lama. Wah, keren juga lu. Tapi lu tahu nggak Android itu kalau screenshot tuh begini. Iya.
Iya ya. Oh, gue kira lu juga ketinggalan teknologi, Bang. Gue yang gini sama di belakangnya dipencet, ada yang di belakangnya dipencet. Di Iya. tap tek tek Tapi tek tek tek. itu Belakangnya cuma diapain gitu. itu tuh nyamnyung kelas atas tuh. Iya, nyamnyung. Yang kelas bawah nyamnyung. masih begini. Harus yang kelas atas yang tap. Apa kita membahas orang tua? Gue kan udah jadi orang tua nih. Iya. Iya. Ini mungkin ini ya. Ini penting tapi nggak penting. Buat gue penting tapi nggak tahu buat orang lain penting apa enggak. Bukan nyumpahin, bukan berdoa, bukan sebuah keinginan. Tapi Bukan ini ya. menurut gue penting ya. Kalian pernah nggak nanya? Amit-amit dulu nih. Kalian pernah nggak nanya? Kalau orang tua meninggal pengennya dikubur atau dibakar? Oh udah. Udah, bagus. Berarti Bambang Udah. bagus. Peka. Gue juga sudah. Menurut gue ini penting. Anak harus tahu itu. Karena amit-amit dulu nih, ini bukan nyumpain atau apa. Karena kita nggak ada yang tahu umur orang tua. Amit-amit pergi. Dan kita nggak tahu keinginan terakhir dia itu apa. Itu. Jadi menurut gue itu penting menurut gue. Tapi mungkin yang lagi nonton kalau menurut kalian nggak begitu penting ya nggak apa-apa Ya, gitu. nggak. Cuma kalau menurut gue harus tahu keinginan terakhir pengennya apa gitu. Dibakar kah, dikubur kah, atau kalau dibakar maunya dibuang ke laut kah, apa di Mana kah? Di peti Apanya gitu, kah? itu menurut gue penting. Karena keinginan terakhir dia jangan sampai kita nggak tahu. Karena ya ntar jadinya nyesal gitu kayak pas sudah ini nih amit-amit udah hilang, udah pergi. Terus kita baru nyokap pengennya dibakar apa dikubur ya? Kubur aja deh. Ternyata dia pengennya dibakar. Jadi hari terakhirnya dia aja kita mengecewakan. Tuh. Jadi menurut gue ini penting. Lo belum tanya ya Kyong ya? Udah tanya. Cuman gue terdiam karena gue teringat sama bokap gue. Bokap gue itu pengennya iya. dikubur. Cuman special karena ada case sih. pandemi nggak boleh dikubur, harus dikremasi. Di situ gue terdiam Iya. tadi gitu loh. Kalau yang karena pandemi dan COVID itu memang sangat Iya, disayangkan sih ya. Itu makanya pas itu gue juga ngerasa kayak aduh kesian gitu loh. Soalnya kan kalau yang kena COVID itu kan dia Nggak nggak boleh bisa. disemayamkan dulu. Bener-bener meninggal hari ini malam udah harus langsung dikremasi gitu loh. Bahkan lu nggak bisa Nggak- datang kan ya? Nggak bisa datang, nggak bisa. Iya. Jadi gue tadi teringat gitu loh, makanya tadi gue terdiam. Kalau yang dadakan kayak gitu juga kadang sama kayak yang kau gua tuh. Bingung jadinya. Iya. Nih, kalau gua nanti Jil udah gede nih ya, berarti kan gua akan jadi kakek nanti. Kira-kira ini dulu deh, nggak usah ngomongin orang tuanya dulu deh, orang tua kita dulu deh. Kitanya nih, mau ke panti jompo apa enggak? Gue nggak. Gue sikon Gua lagi enggak. gue. Kalau misalkan gua, maksudnya kalau bisa enggak. Cuman kalau emang anak gua nggak memungkinkan dan dia ini ya, it's fine buat gua. Ya, gue juga. Gue it's fine. Gue nggak merasa keberatan kalau Jil tiba-tiba, Pop gue nggak bisa ngurus gini-gini, gue ada ngurus ini. Ya gue, ya udah nggak apa-apa, gue di panti jompo aja. Gue oke sih gue. Soalnya takut ngebebanin anak, jadinya gue mikirnya gitu. Iya sama. Gue nggak mau nyusahin anak gue. Kayak gue udah tua gitu, kayak udahlah umur gue berapa tahun lagi sih gitu. Ya lu enjoy aja hidup lu, tapi jengukin gue bangsat, gue bakal ngomong gitu ke Jil sih. Iya sama. Kalau nggak gue tonjok. Seminggu sekali lah ke Iya. gua gitu loh. Lu jenguk gue anjing, jangan udah taruh lu tinggal. Gue pasti ngomong gitu. Cuma ya itu gue nggak mau dia udah dewasa terus gue nyusahin gitu loh. Pokoknya sebisa mungkin gue nggak suka nyusahin orang lagi, apalagi anak gitu. Gue akan kayak gitu sih. Lu nggak mau kenapa Kyong? Ya nggak mau gue. Nggak mau. Bayangin Jangan kita bisa dimakan berjumpa anjing. bertiga. Kok bertiga toh? Lu gitu bisa ketemu Enggak. lagi toh. Gua kalau kita bertiga atau panti jompo gue bisa mati duluan.
Kenapa? Ini Bambang pusing pala gua. Dia masih mau ngelucu juga udah tua anjing. Loh, Gua nggak mau. kita tetap anak muda, bro. Jiwa, yang penting jiwa. Udah ompong-ompong. Udah mau. Pas kata tanggal gigi. Tapi keren anjing kita di panti jompo bertiga. Terus Friendship Tilda ya. iya. Beh, itu benar-benar itu akan menjadi kenangan terakhir Home Pimpa. Anjing keren banget sumpah. Iya enggak sih? Kita bertiga kayak udah tua-tua tolol gitu kayak foto yuk. Ayo foto. Lu tau gak sih di otak gue ini sih agak goblok ya. Tiba-tiba ada nenek-nenek lewat sih, aku bilang halo. Mau kemana Neng? Si Agil. Enggak, meskipun gua nanti udah tua selera gua tetap daun muda. Enggak, ternyata gini. Ternyata pekerja di situnya kayak ini Home Pimpa ya. Dia malah kenalan kita. Iya. Kita udah tua. Kerjanya malah kita, tapi muka kita udah keriput. Kakek. Dengan akhirnya membagongkan itu. Nah, mari kita tutup jumpa kita dalam Home Pimpa Podcast kali ini dengan di ujung kakek-kakek. Kita jumpa lagi di Home Pimpa Podcast berikutnya. Selanjutnya.